Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa singkat Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Isra dan Mi'raj merupakan peristiwa besar yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Isra Mi'raj adalah dua perjalanan Nabi Muhammad SAW yang terjadi dalam satu malam pada tanggal 27 Rajab sekitar 621 Masehi. Isra yang berarti perjalanan di malam hari dan Mi'raj yang berarti kenaikan. Isra dan Mi'raj itu terjadi setelah tahun kesedihan, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW melepas kepergian paman sekaligus penjeng beliau, yaitu Abu Thalib, juga istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Isra dan Mi'raj tersebut sebagai hiburan dari Allah ketika Nabi merasa sedih dan risau. Isra merupakan peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW terangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem. Jarak Mekah ke Yerusalem sendiri sekitar 1239 km, yang pada saat itu biasanya ditempuh dengan menggunakan kuda maupun unta selama kurang lebih 1 bulan lamanya. Namun Nabi Muhammad SAW dapat mencapainya dalam 1 malam. Sementara itu, Mi'raj berarti peristiwa ketika Nabi Muhammad SAW naik dari Baitul Maqdis di Yerusalem ke Sidratul Muntaha dan melewati 7 langit. Pada malam sebelum mengalami Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah bermalam di rumah Hindun binti Abdul Thalib, sepupu beliau yang dikenal dengan nama Ummu Hani. Setelah tidur sejenak, Nabi terjaga dan mengunjungi Ka'bah. Di sana beliau mengantuk hingga terlelap. Saat itulah Jibril datang membangunkan beliau hingga 3 kali. Oleh Jibril, Nabi diantarkan ke Buraq, sejenis hewan yang lebih tinggi dari himar atau keledai dan lebih pendek dari bagol. Buraq ini memiliki sayap dan berwarna putih susu. Digambarkan dalam perjalanan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis, Nabi Muhammad SAW mengalami perhentian beberapa kali, yaitu di Madinah dekat sejarah Musa, tempat Nabi Musa berteduh saat diburu Raja Fir'aun, Bukit Sinai, hingga Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Beberapa peristiwa lain yang dialami Nabi Muhammad SAW, di antaranya melihat jin Ifrit yang mengikuti Nabi dengan membawa obor. Nabi kemudian melintasi sekelompok orang yang bercocok tanam, lantas langsung memanen hasilnya. Ini adalah gambaran untuk umat yang berjihad fi sabilillah. Nabi kemudian mencium aroma harum masyitoh yang memegang teguh keyakinannya pada Allah, meski ia dan anak-anaknya dihukum dan dimasukkan ke dalam kuali penggorengan oleh Fir'aun. Nabi bertemu pula dengan sekelompok orang yang memukul kepala dengan palu hingga pecah. Lantas kepala itu utuh kembali dan dipukul lagi. Ini adalah gambaran orang yang masalah sholat maktubah. Nabi melintasi sekelompok orang yang hanya mengenakan pakaian untuk menutupi kemaluan dan memakan tumbuhan berduri. Mereka adalah gambaran umat yang enggan berzakat meski sudah waktunya. Nabi juga bertemu dengan orang yang memakan daging busuk sebagai perumpamaan umat yang berzina. Nabi juga bertemu sekelompok orang yang berenang di sungai darah dan dilempari batu-batu. Mereka adalah gambaran orang yang memakan harta riba. Nabi bersua pula dengan orang-orang yang mengumpulkan kayu bakar, mengikat dan memanggulnya, tetapi beban kayu bertambah dan terus bertambah. Mereka adalah umat yang banyak mengambil tanggungan. Nabi melintasi orang yang saling mengguntingi lidah dan bibir dengan gunting besi. Ini adalah gambaran orang yang ahli fitnah. Kemudian Nabi bertemu kaum yang mencakar wajah dengan kuku tembakau, gambaran orang yang gemar mengumpat dan menyebarkan aib. Nabi berjumpa pula dengan
yang merupakan gambaran dunia yang bisa melalaikan orang dari akhirat. Kelak akan ada perwujudan lain, wanita itu menjadi tua renta yang menandakan betapa dekatnya dunia menuju hari kiamat.